Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah mandi semua? Sudah. Sarapan? Sudah. Ini sarapannya sama apa? Telur sama bebek, nasi goreng, nasi telur, nasi pecel, Bu. Nasi pecel. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oke, baik, hadir semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Pimpin ketua kelas ya. Doa mulai selesai. Agar kita lebih semangat dalam belajar, bagaimana kalau kita menyanyi dulu sambil tepuk-tepuk? Ya. Pancasila itulah penduduk. Bagus semuanya. Pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tema 1 dan pembelajaran tema 1 sudah selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan membaca teks yang ditampilkan guru melalui PowerPoint yang ditayangkan di Zoom Meet, siswa mampu menganalisis informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan benar. Sekarang Ibu mau bertanya, siapakah yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya punya ayam. kura-kura, Bu. Saya punya ikan, Bu. Bagaimana cara tubuh mengolah udara bersih? Dihirup, Bu, udara bersihnya. Perhatikan gambar di atas. Makhluk hidup apa saja itu yang ada di gambar? Ayam. Ayam. Bebek. Manusia. Sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita tepuk semangat dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Selanjutnya, coba perhatikan apa judulnya ini. Dayu dan ikan hias. Coba sekarang Ibu minta untuk membaca. Bu. Oh iya, Kak Dwi. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Iya, pinter semua, sudah bisa membaca dengan lancar. Setelah kalian mengamati bacaan ini tadi, ya, apakah kalian memperhatikan pada paragraf kedua ini? Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Apa pendapat kalian? Mengapa ikan-ikan ini mulutnya selalu membuka dan menutup? Ikannya bernafas, Bu. Ikannya bernafas, Bu. Iya. Cari oksigen. Kalian sudah paham semua ini ya? Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara tadi? Ikan koi. Iya, siapa yang memelihara ikan hias tadi? Dayu. Dari bacaan tadi dan pertanyaan ini kita simpulkan. Di situ kita telah belajar dengan kata tanya. Kata tanya apa tadi digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan. Pinter semua. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan video. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Sehat selalu, tetap semangat ya belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang sistem organ pernapasan pada hewan.
Pada video kali ini, kita telah memasuki organ pernapasan pada makhluk hidup. Nah, yang pertama, kita akan bahas yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Yang pertama, mulai dari pernapasan cacing. Berikut ini, kalian bisa perhatikan, cacing ini merupakan hewan yang lunak. Cacing tanah tidak mempunyai organ pernapasan khusus. Jadi, organ pernapasan pada cacing itu yaitu menggunakan kulitnya. Oksigen masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan tubuh kulitnya yang basah. Kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, pertukaran udara pada cacing ini terjadi di bagian kulitnya yang tipis. Nah, itu sebabnya kenapa kulit cacing ini selalu terlihat basah, karena si cacing bernapas menggunakan kulitnya. Yang kedua, yaitu hewan serangga. Nah, di sini tubuh sudah memiliki organ pernapasan serangga. Yang pertama, mulut, berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Adapun yang kedua, kantong udara, berfungsi tempat menyimpan udara. Yang ketiga, trakea. Trakea itu merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang memenuhi bagian seluruh tubuh serangga dan bermuara pada spirakel. Yang dimaksud trakea adalah sekat-sekat pada pembuluh. Fungsi dari trakea ini adalah sebagai penghantar oksigen ke sel-sel tubuh. Yang keempat, spirakel. Spirakel adalah lubang yang terletak di sisi tubuh, bagian kanan dan kiri, bagian tubuh belalang. Fungsinya adalah sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Adapun organ pernapasan pada ikan. Berikut ini adalah gambar dari ikan. Nah, yang pertama, organ pernapasan dari ikan adalah mulut. Berfungsi sebagai tempat masuknya air yang mengandung oksigen. Yang kedua, gigi-gigi insang. Berfungsi untuk menyaring air saat ikan bernapas. Yang ketiga, lembaran insang, mengandung pembuluh darah. Yang keempat, lengkung insang, yaitu tempat melekatnya lembaran insang. Yang kelima, penutup insang atau operculum, yaitu untuk menjaga oksigen agar tidak keluar. Masuk organ pernapasan selanjutnya yaitu amfibi. Contoh yang diambil di sini adalah kodok. Adapun bagian-bagian organ pernapasan pada kodok yaitu yang pertama, rongga mulut, yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Yang kedua, loana, digunakan penghubung rongga hidung dan rongga mulut. Yang ketiga, paru-paru dan kulit, digunakan sebagai alat pernapasan pada kodok. Kodok bisa menggunakan paru-paru dan juga kulit untuk bernapas. Nah, jika kalian perhatikan, di kulit kodok ada rongga-rongga atau pori-pori besar. Nah, pori-pori itulah yang digunakan untuk bernapas. Selanjutnya adalah reptilia. Contoh yang diambil adalah kadal. Adapun bagian organ pernapasan pada kadal adalah yang pertama, lubang hidung, berfungsi untuk tempat masuknya udara. Yang kedua, trakea, yang bentuknya menonjol agar tidak sesak nafas ketika menelan mangsa. Yang ketiga, paru-paru, digunakan sebagai alat pernapasan kadal. Yang keempat, tulang rusuk, berfungsi sebagai berkontraksi saat oksigen masuk, berelaksasi saat karbon dioksida keluar. Selanjutnya adalah burung atau aves. Alat pernapasan yang pertama adalah paru. Paru ini terdapat lubang hidung yang berfungsi tempat keluar masuknya udara. Yang kedua, trakea, merupakan
udara itu dibedakan menjadi dua, yaitu kantong udara anterior itu terletak di pangkal leher dan rongga dada. Yang keempat adalah kantong udara posterior yang terletak di bawah sayap dan rongga perut. Yang kelima, paru-paru. Paru-paru ini difungsikan pada saat burung tidak terbang. Ada pula organ tambahan pernapasan pada burung adalah pundi-pundi udara. Pada umumnya, burung bernapas menggunakan paru-paru, tetapi memiliki organ tambahan yaitu pundi-pundi udara atau kantong udara. Adapun fungsinya untuk menyimpan udara yang digunakan ketika si burung terbang. Ketika mengepakkan sayapnya, burung tidak memasukkan udara melalui hidung. Udara pernapasannya berasal dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Nah, itulah fungsi dari pundi-pundi udara yang merupakan organ pernapasan tambahan pada burung. Selanjutnya, mamalia. Alat pernapasan pertama adalah hidung berfungsi tempat keluar masuknya udara. Yang kedua, faring. Yang ketiga, trachea. Trachea itu adalah batang tenggorokan. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama pada mamalia. Pembahasan yang terakhir yaitu pada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang kita tarik pada pembahasan yang kita lalui, yang pertama, hewan tadi menggunakan kulit. Yang kedua, hewan serangga bernapas menggunakan kulit. Yang ketiga, ikan bernapas menggunakan insang. Yang keempat, hewan amfibi bernapas menggunakan kulit dan paru-paru. Yang kelima, hewan termilika bernapas menggunakan paru-paru. Yang keenam, hewan obes bernapas menggunakan pundi-pundi udara dan paru-paru. Yang ketujuh, mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Itulah sistem organ pernapasan hewan. Untuk sekian ya materi ini. Semoga kalian dapat memahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana videonya anak-anak? Bagus sekali. Menarik, Bu. Ya. Kira-kira setelah kalian melihat video tadi, apa yang dapat kita pelajari? Organ pernapasan. Organ pernapasan. Pernapasan pada hewan. Sekarang kita mengerjakan LKPD yang kedua. Buatlah bagian pernapasan pada hewan, ada kertas yang telah disediakan. Pilihlah hewan yang akan kalian buat bagan. Kerjakan LKPD 2 ini, yang linknya sudah di-share di WA grup. Ya, Ibu tunggu, Ibu beri waktu 5 menit. Sudah ada yang masuk. Ini punyanya Kak Kukus. Nah, Kak Kukus memilih hewan apa ini? Cacing, Bu. Cacing. Coba kamu presentasikan bagaimana ini bagian pernapasan pada cacing. Ya, mekanisme pernapasan pada cacing, oksigen dan karbon dioksida. Iya, pintar. Nah, sekarang waktunya mengerjakan evaluasi yang linknya sudah dikirim di grup WA. Tidak terasa, waktu pembelajaran di kesempatan kali ini sudah habis, ya. Nah, kira-kira tadi kita belajar apa saja ya? Organ pernapasan. Organ pernapasan hewan. Hewan. Membersihkan akuarium. Ya, belajar kata tanya. Demikian pembelajaran dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.